Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Kehilangan seorang sahabat karena misi di masa lalu menjadi mimpi buruk bagi seorang pilot jet tempur bernama Maverick. Dan kini mimpi buruk itu kembali menghantui ketika anak dari sahabatnya tersebut menjadi rekan dalam menyelesaikan misi barunya. Dan inilah alur cerita film Maverick tahun 2022. Suatu hari di musim panas, Maverick yang merupakan pilot uji coba jet tempur terlihat sedang memperbaiki salah satu mesin pesawat. Setelah selesai, dia membuka motor Kawasaki lamanya dan pergi ke pangkalan uji jet tempur. Saat dia sampai di sana, seorang teknisi bernama Hondo bersama timnya menjelaskan kepada Maverick bahwa atasan mereka yang bernama Laksamana Chester akan mengakhiri program jet hipersonic mereka jika jet tersebut tidak dapat menembus kecepatan Mach 10 dan menggantinya dengan pesawat tempur tanpa awak. Kemudian Maverick memanggil rekan-rekannya untuk segera memulai pengujian pesawat tersebut sebelum Chester tiba di markas. Saat pesawat hendak lepas landas, Chester nampak telah tiba di pintu penjagaan markas, tetapi dia terlambat karena pesawat sudah siap lepas landas. Dark Star is ready for takeoff. Dark Star, control, you're cleared for takeoff. Chester langsung menuju ruang kontrol dan memerintahkan pengujian dihentikan. Maverick yang mendengarkan komunikasi di ruang kontrol berinisiatif untuk berpura-pura seolah komunikasi terputus. Setelah mencapai ketinggian tertentu, Maverick langsung memacu pesawatnya pada kecepatan yang ditetapkan, hingga akhirnya berhasil menembus Mach 10 dan seluruh kru bersorak. Maverick merasa bahwa pesawat masih bisa melaju lebih cepat. Kemudian dia kembali memacu pesawatnya hingga mencapai kecepatan Mach 10.4 hingga sistem pesawat mengalami error serta komunikasi dengan ruang kontrol terputus. Pesawat Maverick terlihat terbakar di langit, tapi untungnya dia masih selamat dan menghampiri sebuah restoran untuk meminta minum sampai helikopter penyelamat menjemputnya dan membawa pulang kembali ke pangkalan. Where am I? Maverick kemudian menghadap ke ruangan Chester. Di sana Chester melihat file pencapaian Maverick dan Chester terkejut dengan pencapaian bagus Maverick. Maverick seharusnya naik pangkat menjadi Laksamana bintang 2. Maverick pun menjawab ingin menjadi kapten karena jika menjadi Laksamana ia tidak akan bisa menerbangkan jet tempur lagi. Sebenarnya Chester sangat ingin memberhentikan Maverick karena dia suka melanggar perintah, tetapi Chester lebih memilih untuk mengirim Maverick ke California untuk menjadi instruktur Top Gun di pangkalan udara Angkatan Laut sesuai perintah Iceman. Iceman ini adalah salah satu petinggi di sana yang tidak lain adalah sahabat Maverick. Mendapat perintah tersebut membuat Maverick sangat senang. Sesampainya di pangkalan udara, Maverick langsung bertemu pemimpin di sana yaitu Laksamana Cyclone dan rekannya Laksamana Warlock. Warlock segera menjelaskan misi yang akan mereka jalani. Di bunker bawah tanah yang dikelilingi lembah terdapat pabrik pengayaan uranium ilegal yang tidak dapat diakses oleh GPS. Pabrik tersebut melanggar beberapa perjanjian yang ditandatangani dengan NATO dan uranium yang diproduksi di sana menjadi ancaman langsung bagi sekutu mereka. Di sana juga terdapat rudal pendeteksi panas, beberapa jet tempur generasi kelima, helikopter militer, pesawat pengintai, dan beberapa jet tempur F1 yang sudah tua. Cyclone kemudian bertanya kepada Maverick apa rencananya. Setelah menganalisa, Maverick merencanakan 2 bom dan menggunakan 4 pesawat jet tempur, yang 2 diantaranya dilengkapi dengan laser. Maverick juga menjelaskan bahwa ini misi yang cukup sulit, karena meskipun nantinya pesawat berhasil membom pabrik,
dan selamat, mereka akan langsung bertempur dengan pasukan musuh. Maverick mau melakukan misi ini, namun dia perlu mencari 3 pilot lagi. Warlock kemudian menjelaskan bahwa Maverick kesini bukan untuk menjalankan misi, melainkan melatih 12 pilot terbaik dan memilih 6 pilot untuk menjalankan misi. Setelah melihat foto-foto para pilot, Maverick melihat salah satu di antara mereka adalah putra dari temannya, Ghost. Ghost ini adalah rekan Maverick yang sering terbang bersama, dan Ghost sudah meninggal karena kecelakaan saat menjalankan misi dengan Maverick. Awalnya Maverick menolak tugas tersebut karena ini di luar dari pekerjaannya. Lalu Cyclone menjelaskan bahwa Maverick dipanggil ke sini atas permintaan teman Maverick, yaitu Laksamana Iceman. Dan ini juga merupakan kesempatan terakhir Maverick untuk tetap berada di Top Gun atau tidak terbang lagi bersama Angkatan Laut. Can it be done or not? We don't want you to fly it. We want you to teach it. Teach, sir? We want you to narrow that pool down to 6. With all due respect, sir, I'm not a teacher. You don't have to take this job. This will be your last post, Captain. You fly for Top Gun, or you don't fly for the Navy ever again. Lalu Maverick pergi ke sebuah bar dan dia bertemu dengan mantan kekasihnya, yaitu Penny. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang masa lalunya. Lalu Penny membunyikan sebuah lonceng dan sontak semua orang yang ada di sana bersorak bahagia. Maverick masih bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Penny menjelaskan bahwa salah satu aturan di bar tersebut apabila Angkatan Laut yang bermain HP di barnya sama artinya dengan tidak menghormati wanita yang ada di sana. Sebagai hukumannya, Maverick harus mentraktir semua pengunjung bar. Tidak lama kemudian, para pilot jet tempur Angkatan Laut tiba di bar tersebut. Mereka adalah Hangman, Phoenix, Payback, Fanboy, Coyote, Bob, dan Roster. Di antara mereka, Hangman merupakan pilot yang paling sombong, terutama kepada Roster. Dia menganggap bahwa dirinya pilot terbaik dan layak untuk menjadi pemimpin tim ini. Roster menanggapi itu dengan santai. Kemudian, pilot yang lain pun mulai berdatangan. Ada Harvard, Yale, Omaha, dan Fritz. Sebelum pengunjung bar makin banyak, Maverick berencana untuk langsung membayar. Sayangnya, kartu Maverick ditolak dan uang cashnya tidak cukup untuk membayar semua traktiran. Lalu Hangman dan beberapa pilot yang lain mengusir Maverick dari bar tersebut. Dari luar bar, fokus Maverick teralihkan saat mendengar Roster memainkan piano dan menyanyikan sebuah lagu. Dia langsung teringat lagu tersebut dulu suka dia nyanyikan bersama dengan Ghost, ayah Roster. Keesokan harinya, para pilot tersebut dikumpulkan. Warlock memberikan penjelasan bahwa di antara mereka akan dipilih 6 pilot. Salah satu di antaranya menjadi pemimpin tim, dan sisanya menjadi pilot cadangan. Kemudian Warlock memperkenalkan instruktur yang akan mendidik mereka, yaitu Kapten Maverick. Semua pilot nampak terkejut mengingat kejadian kemarin di bar, kecuali Roster yang sepertinya sudah tahu siapa Maverick. Kemudian Maverick membuang buku penjelasan tentang pesawat F-18 karena mereka sudah tahu dengan isinya dan tentunya musuh pun sudah mengetahuinya. Yang tidak diketahui musuh hanya skill dari tiap pilot, dan Maverick ingin semua pilot menunjukkan keahlian mereka. Sebelum memulai latihan, Maverick menghampiri Roster. Terjadi percakapan singkat di antara mereka. Hangman dan Phoenix yang melihat percakapan mereka nampak curiga, namun tidak berselang lama latihan pun dimulai. Aturan dalam latihan kali ini tidak boleh menggunakan misil, hanya senapan yang boleh digunakan, dan ketinggian jet tidak boleh di bawah 5.000 kaki. Setiap 2 jet akan melawan Maverick. Jika Maverick berhasil mengunci satu pesawat saja, maka dia yang akan menang. Payback menyarankan siapapun yang kalah harus push up sebanyak 200 kali, dan Maverick pun setuju. Hingga akhir pelatihan, Maverick berhasil mengalahkan ke-12 pilot tersebut. Show me what you're made of. You got yourself a deal, gentlemen. Payback, where's your wingman? But it's gonna cost him. That's a kill. 109. Breaking right.
So long as he doesn't call you a man. Just his noses are close at home. This is how you bury a fossil. You're out, Phoenix. Evil be gone. That's a kill. Let's go. Who's next? Smoked. Damn it. Oh. I got you, Omaha. Selesai latihan, Poinick menghampiri Roster dan menanyakan apa yang terjadi antara dirinya dan Maverick. Roster menjelaskan bahwa Maverick pernah mencabut berkasnya yang ingin bergabung dengan Angkatan Laut dan itu mengakibatkan karir penerbangannya harus tertunda selama 4 tahun. Hal itu yang menyebabkan Roster sangat membenci Maverick. Sementara di tempat lain, Cyclone tengah memarahi Maverick di ruangannya karena terbang di bawah batas yang ditentukan. Namun Maverick menjelaskan bahwa pada misi nanti batas terbang akan jauh lebih rendah lagi. Selain para pilot diajarkan untuk menyerang dan bekerja sama secara tim, Maverick juga ingin mengajarkan bagaimana para pilot ini bisa pulang dengan selamat. Maverick juga meminta Cyclone agar mengizinkan batas terbang yang diajukan oleh Maverick. Di tempat berbeda, Coyote dan Hangman menemukan fakta bahwa ayah Roster ternyata sang legenda yang pernah satu tim bersama Maverick. Keesokan harinya, Maverick memberikan pelatihan lagi kepada para pilot. Kali ini mereka harus terbang melewati celah sempit pegunungan dan terbang di bawah jangkauan radar musuh. Jadi pesawat mereka akan terbang paling tinggi 100 kaki dengan kecepatan 660 knot dan mereka diberikan waktu kurang dari 3 menit. Mereka pun mulai berlatih dengan simulasi yang diberikan oleh Maverick dan latihan pun kembali dimulai. This makes time your greatest adversary. So for today's lesson, we're going to take it easy on you. Good luck. We gotta move, Coyote. Oh shit! Hey man, ease up. The canyon's getting tighter. Big. Ah, you're gonna hit the wall. Watch out, watch out, watch out. Negative, Yale. Hold your speed. Rooster, we're late. We are not gonna make it. Selesai latihan, Maverick kembali mengevaluasi hasil latihan mereka. Semuanya gagal. Namun Roster membela dengan alasan bagaimanapun keadaannya dia akan melawan jet tempur lawan seberapapun canggihnya. Menurutnya ini bukan tentang pesawat, melainkan keahlian sang pilot. Di tengah perbincangan itu, Hangman menyinggung tentang kematian ayahnya Roster saat menjalani misi bersama Maverick di masa lalu. Hingga perselisihan antara Roster dan Hangman memuncak. Maverick bersama pilot yang lain pun langsung memisahkan keduanya. Di malam harinya, Iceman meminta Maverick untuk menemuinya besok pagi. Keesokan harinya ketika Maverick berkunjung ke rumah Iceman, saat itu Iceman sedang menderita sebuah penyakit yang membuatnya hanya bisa berkomunikasi dengan tulisan di komputernya. Lalu Maverick menjelaskan bahwa dirinya tidak ada bakat untuk mengajari para pilot karena bakatnya adalah menjadi seorang pilot jet tempur. Maverick juga menjelaskan bahwa Roster masih belum bisa melakukan misi ini, sehingga kalau Maverick mengirimnya bisa saja dia tewas, dan kalau Maverick tidak mengirimnya maka Roster akan semakin membencinya. Maverick semakin dilema dengan keadaan dan meminta Iceman untuk memberhentikannya sebagai instruktur Top Gun. Namun Iceman mencoba berbicara dan menguatkan Maverick. The only reason I'm here, if I send him on this mission, he might never come home. And if I don't send him, he'll never forgive me. The Navy needs Maverick. The kid needs Maverick. That's why you're still here. Thank you, guys. Berpindah ke pangkalan, di sana Cyclone tidak menemukan seorang pun. Ternyata Maverick mengajak semua pilot bermain bola di tepi pantai untuk meningkatkan kembali kekompakan di antara mereka. Dan cara itu ternyata berhasil. Para pilot kini semakin akrab. Sepulang dari pantai, Maverick mengantarkan Penny pulang. Ketika sampai di rumah, pintu yang sengaja tidak ditutup oleh Penny mengisyaratkan untuk mempersilahkan Maverick masuk. Dan mereka menikmati
operasi malam tersebut. Di sana Maverick sempat menjelaskan alasannya menarik berkas roster dari Akademi Angkatan Laut. Alasannya karena ibu roster sebelum meninggal sempat memberikan pesan agar anaknya tidak menerbangkan pesawat lagi. Itu semua dilakukan untuk keselamatan roster. Di tengah perbincangan, mereka dikejutkan dengan kepulangan Amelia, anaknya Penny. Lalu Penny meminta Maverick untuk segera pergi lewat jendela. Sialnya, saat Maverick turun, Amelia berada tepat di depannya, dan dia berpesan kepada Maverick agar tidak membuat ibunya patah hati lagi. Just don't break her heart again. Keesokan harinya, Warlock mengumumkan kepada semua pilot bahwa pabrik beroperasi lebih cepat, jadi misi akan dipercepat seminggu ke depan. Lalu Maverick menjelaskan bagian paling berbahaya dari misi dan 2 keajaiban yang harus berhasil dilakukan. Yang pertama, 2 pasang jet F-18 akan bekerja sama menuju target dan terbang serendah mungkin. Setelah melewati tebing pertama, lalu 2 pesawat pertama menandai dengan laser dan menjatuhkan bom berpemandu laser. Keajaiban kedua, pesawat jet di belakangnya kembali menandai dengan laser dan menjatuhkan bom yang memiliki daya ledak besar agar bisa menghancurkan pabrik. Jika salah satu tim gagal, maka misi pun akan gagal. Setelah itu, keempat jet akan mendaki tebing yang satunya yang sangat curam dengan kecepatan penuh. Setelah melewati tebing, masalah baru siap menanti, yaitu rudal deteksi panas musuh akan langsung mendeteksi mereka dan menembakkan rudal dalam hitungan detik. Jadi keberhasilan misi ini sangat ditentukan oleh keahlian sang pilot. Latihan menghancurkan pabrik pun kembali dilakukan dan Maverick bertugas sebagai musuh. Koenig dan kopilotnya Bob bertugas menandai target dengan laser dan Jet Coyote bertugas menjatuhkan bom pertama. Namun saat latihan mereka masih gagal. Dan ketika akan pulang, Jet harus menukik tajam. Hal itu membuat Coyote pingsan dalam pesawat. Maverick lalu berusaha mengejar Jet Coyote dan menguncinya agar alarm dalam pesawat Coyote menyala dan dia kembali sadar. Beruntung Maverick berhasil hingga alarm Coyote berbunyi dan dia pun sadar serta selamat dari kematian. Namun tidak lama kemudian ada kawanan burung yang tidak sengaja tertabrak oleh pesawat Koenig dan Bob hingga mesin di sebelah kanannya terbakar. Mereka yang kehilangan kendali atas pesawatnya memutuskan untuk melontarkan diri dan selamat dari kecelakaan. Coyote, come in. Come on, Coyote, come on. Come on! Coyote, you okay? You okay? I'm okay. That's enough for today. That was close. First strike! Oh my god. Engine fire right. Phoenix, Bob, punch out! Punch out! You can't save it! Eject! Eject! Setelah kejadian itu, Warlock menemui Maverick dan mengabarkan bahwa sahabatnya Iceman telah meninggal dunia. Maverick yang mendapatkan kabar tersebut sangat sedih. Dia pun bersama pilot yang lainnya datang menghadiri pemakaman Iceman. Setelah Iceman tiada, kini tidak ada lagi yang dapat melindungi karir Maverick. Dan Cyclone yang sedari awal kurang suka dengan Maverick langsung memecatnya dan dia sendiri yang mengambil alih menjadi pelatih para pilot. Dia beranggapan bahwa Maverick mengajarkan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pilot. Setelah diberhentikan, Maverick mengunjungi Penny. Penny kembali memberikan semangat agar Maverick tidak menyerah dan terus berjuang. Di tempat lain, Cyclone yang sedang memberikan arahan kepada para pilot dikejutkan dengan kemunculan Maverick di layar simulasi. Dan dia akan membuktikan bahwa misi ini bisa berhasil dilakukan Maverick dengan menargetkan waktu 2 menit 15 detik. Maverick to range control. Setting time to target 2 minutes, 15 seconds. Pumping in 3, 2, 1. Bob,
Setelah Maverick berhasil membuktikannya, lalu Cyclone mengangkat Maverick menjadi pemimpin tim dan mempertaruhkan jabatan dia seandainya Maverick berhasil. Setelah itu Maverick pergi ke bar Penny dan meminta izin karena dia sendiri tidak tahu apakah dirinya bisa selamat dari misi ini. Beralih ke kapal induk, Maverick memilih berpasangan dengan Phoenix dan kopilotnya Bob, dan tim satunya lagi, Roster, berpasangan dengan Payback dan kopilotnya Fanboy. Sementara Hangman dan pilot yang lain bersiaga di kapal induk. Sebelum berangkat, Hangman menyemangati Roster. Lalu sebelum menuju pesawat, Roster menemui Maverick dan sempat ingin menyampaikan sesuatu. Namun karena waktu yang singkat, tim komando meminta mereka menempati posisi masing-masing dan misi pun dimulai. Dagger attack. First SAM site overhead. We got you, Mav. Don't wait for me. Heads up, Phoenix. Sir, bandits are 2 minutes from target. Come on, kid, you can do it. Don't think. Just do it. Rooster, take it easy. Get me eyes on that target, Bob. Tiger 3, I've got it, captured. Target acquired, bombs away. Come on, bad boy, get it online. There's no time, I'm dropping bombs away, bombs away. Here it comes. Oh my God! Deploying countermeasures! Dagger 2 defending! Di saat rudal sedang mengejar Roster, tiba-tiba Maverick menyelamatkan Roster yang kehabisan flare. Akibatnya Maverick tertembak dan pesawatnya jatuh di wilayah musuh. Sementara di ruang kendali, Cyclone memerintahkan semua pilot untuk kembali ke kapal induk dan jangan menyerang musuh agar tidak ada lagi korban berikutnya. Di sisi lain, ternyata Maverick masih selamat dan dia terbangun dari pingsannya. Lalu tidak lama kemudian helikopter perang musuh datang. Di waktu yang tepat muncul Roster dan menembak helikopter musuh hingga hancur. Tidak selesai sampai di situ, rudal musuh kembali mengejar Roster hingga pesawatnya jatuh. Maverick yang melihat Roster dengan parasutnya langsung berlari menemuinya. Lalu Maverick memarahi Roster karena tindakan Roster membahayakan nyawanya. Namun semuanya sudah terjadi dan sekarang yang terpenting bagaimana mereka bisa pergi dari tempat itu. Kemudian Maverick dan Roster mulai memantau landasan musuh dan berencana untuk mencuri pesawat musuh. Setelah mereka mencoba menghidupkan pesawat, ternyata pesawat masih berfungsi dengan baik meskipun dengan landasan yang hancur. Namun dengan keahlian Maverick, mereka berdua berhasil menerbangkan pesawat. Setelah berhasil mengudara, Roster langsung mengirimkan sinyal ke ruang kendali. Orang-orang yang ada di sana kaget karena mengira Maverick dan Roster sudah tewas. Ketika Roster sedang mempelajari pesawat, terlihat dua pesawat musuh berada di bawah mereka. Maverick meminta Roster untuk memakai maskernya dan berpura-pura berada di tim yang sama. Ketika salah satu pilot musuh meminta mereka untuk kembali ke markas, Roster menyarankan Maverick untuk menyerang kedua pesawat tersebut, dan pertarungan udara pun kembali terjadi. Man is moving into a weapons envelope. Mav, can we outrun these guys? An F-14 against 5th gen fighters? It's not the plane, it's the pilot.
shot! Come on, Maverick. Where the hell is this guy? He's on our nose. Rooster, pull the handle, eject! Ketika mereka sudah pasrah serta pesawat musuh sudah mengunci mereka dan bersiap untuk menembak, tiba-tiba muncul Hangman dan kembali menembak pesawat musuh hingga hancur. Setelah selesai, mereka kembali mendarat di kapal induk. Kru kapal sudah siap membentangkan kabel untuk menghentikan pesawat Maverick, dan mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Semua kru kapal bersorak bahagia. Tidak lupa, Hangman kembali menemui Roster dan mengucapkan selamat kepadanya, sementara Maverick tengah berpelukan dengan sahabatnya Hondo. Sementara para laksamana pun ikut memberikan selamat kepada mereka berdua. Pada saat itu Maverick dan Roster kembali berdamai. Sir, Thank you for saving my life. that's what my dad would have done. Beberapa saat kemudian, nampak Maverick dan Roster sedang memperbaiki pesawat milik Maverick. Tidak lama kemudian, muncul Amelia bersama ibunya, Penny. Lalu Maverick mengajak Penny terbang dengan pesawatnya. Sementara di sisi lain, Roster sedang melihat koleksi foto Maverick. Terdapat foto dirinya bersama Maverick setelah keberhasilan misi tersebut, tepat di sebelah foto mendiang ayahnya saat mereka selesai menjalankan misi di masa lalu. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.